Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ronandi Stiavando. Saya dari SMK Negeri 1 Sindang Indramayu. Saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 1.2 yang mengangkat tema menggerakkan praktisi dengan inti poin adalah pelatihan pada guru dalam pengenalan dan pembuatan media pembelajaran dengan media Canva dengan fasilitator Pak Arif dan pengajar praktek Bu Mutiah dan Pak Ajat. Dengan anggota kelompok yang pertama adalah Pak Cukul Darmanto dari SMK Negeri 1 Trisi Indramayu. Yang kedua adalah saya sendiri, Muhammad Ronandi Stiavando dari SMK Negeri 1 Sindang Indramayu. Dan yang ketiga adalah Punita Aprianti dari UPTD SDN 2 Jatimungkul Indramayu. Dan yang keempat adalah Pak Yakob Batipi dari SMK Negeri 1 Trisi Indramayu. Peran guru penggerak dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah coach bagi guru lain. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktik. Menggerakkan praktisi adalah menginspirasi, membimbing dan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Praktisi yang dimaksud mencakup guru, staf sekolah, orang tua, dan anggota komunitas lainnya. Kekuatan yang menonjol pada masing-masing anggota kelompok yang pertama adalah mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada anak. Yang pertama oleh Pak Cukul Darmanto, mandiri yaitu guru dan pendidik harus menjadi contoh kemandirian dengan menunjukkan sebagaimana mengatur waktu, menyelesaikan tugas, dan mengatasi tantangan dengan mandiri. Yang kedua adalah termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan. Yang kedua itu adalah saya sendiri, Muhammad Ronandi Stiavando, yaitu inovatif, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PBL, di mana siswa diberikan kebebasan dalam mengerjakan berbagai job sheet yang disediakan dengan catatan harus selesai pada akhir semester. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Siswa diperkenalkan menggunakan berbagai jenis software pengontrolan pada jurusan Teknik Otomasi Industri. Yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran yang bervariatif. Yang ketiga adalah dari Punita Aprianti, yaitu kolaboratif, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah bekerja sama untuk menyiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah Pak Yakob Batipi, yaitu berpihak pada murid. Yang pertama adalah terbuka dengan siswa dan mampu mendengarkan siswa. Yang kedua adalah membebaskan siswa mengeksplorasi sumber belajar namun tetap dalam panutan. Yang ketiga adalah menuntun siswa mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Berdasarkan nilai yang kami miliki, kami merancang satu kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu adalah menggerakkan praktisi. Menggerakkan praktisi yang kami maksud adalah pelatihan pada guru dalam pengenalan dan pembuatan media pembelajaran dengan media Canva. Latar belakangnya adalah pada era digital yang sekarang kian maju, banyak sekali guru yang masih menggunakan media pembelajaran yang kuno dan kurang update atau kudet. Dengan adanya pelatihan ini dimaksudkan adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran. Poin pelatihan tersebut adalah pelatihan pada guru
dalam pengenalan dan pembuatan media pembelajaran dengan media Canva. Kenapa Canva? Poin yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Jadi siapa saja bisa menggunakan mulai dari guru hingga siswa. Lalu berbagai macam template, yaitu bisa membuat presentasi, infografik, dan poster. Lalu kolaborasi dan berbagi. Tidak hanya untuk guru, tapi juga berbagi untuk siswa. Lalu integrasi dalam platform pembelajaran digital bisa digunakan dalam pengembangan Google Classroom dan ataupun LMS, yaitu meningkatkan kreativitas dan keterlibatan, yaitu bisa meningkatkan motivasi guru dan keterlibatan juga dengan siswa atau murid. Lalu fleksibel untuk berbagai mata pelajaran karena template-nya yang sangat banyak dan umum, jadi guru adaptif ataupun normatif, bahkan semua lini pendidikan bisa menggunakan media Canva. Alur kegiatan dibagi menjadi 3, yaitu prakegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Yang pertama adalah prakegiatan, yaitu izin dengan kepala sekolah atau pihak-pihak terkait. Yang kedua adalah menentukan waktu. Yang ketiga adalah menentukan tempat. Lalu yang keempat adalah menentukan peserta, dan yang terakhir adalah menentukan narasumber. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, sambutan kepala sekolah, pemaparan narasumber, dan yang selanjutnya adalah praktek dan pembimbingan oleh narasumber. Lalu presentasi karya setiap peserta, dan yang terakhir adalah refleksi peserta dalam kegiatan. Lalu poin yang terakhir adalah evaluasi kegiatan, di mana di dalamnya terdapat yang pertama adalah evaluasi, refleksi, dan pengumpulan karya peserta. Lalu yang terakhir adalah saran dan tindak lanjut dari peserta kegiatan. Isi pelatihan di pertemuan pertama yaitu pengenalan media pembelajaran Canva dan pembuatan media pembelajaran berupa presentasi. Pembelajaran atau pertemuan kedua adalah pembuatan media pembelajaran berupa poster dan infografi. Yang terakhir adalah pembuatan media pembelajaran berbasis Google Classroom ataupun LMS. Manfaat dari pelatihan tersebut adalah yang pertama, mengembangkan kompetensi guru sesuai perkembangan zaman. Yang kedua adalah mendorong guru berinovatif dalam pembuatan media pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga adalah bisa mengembangkan kemampuan tersebut pada rekan sejawat ataupun murid. Yang keempat adalah berdampak pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tantangan dalam kegiatan yang pertama adalah izin dari kepala sekolah, lalu waktu pelaksanaan, karena guru ataupun tenaga pendidikan lainnya masih memiliki aktivitas ataupun kegiatan yang tidak bisa diganggu. Lalu minat dan motivasi peserta. Lalu yang keempat adalah koordinasi antar panitia, acara, dan peserta. Yang kelima adalah permasalahan teknis. Setiap tantangan atau permasalahan pasti memiliki solusi. Yang pertama adalah memaparkan manfaat dan pentingnya kegiatan pelatihan kepada kepala sekolah sehingga menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua adalah mencari waktu kosong di luar dari kegiatan sekolah sesuai dengan kalender akademik. Yang ketiga adalah membuat suasana kegiatan yang nyaman, menyenangkan, dan menarik. Yang keempat adalah mempersiapkan kegiatan dengan sangat matang sehingga masalah teknis dan hal-hal lain itu dapat diatasi. Lalu nilai-nilai pembelajaran yang muncul dalam kegiatan yang pertama adalah mandiri, yaitu memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi tanpa harus bergantung dengan orang lain, ide-ide dari dirinya sendiri atau mandiri. Lalu yang kedua adalah inovatif, yaitu membuat media pembelajaran berbasis Canva
dan bertukar inovasi dengan teman satu pelatihan. Yang ketiga adalah berkolaborasi, yaitu menciptakan kerjasama yang positif, harmonis dalam berkolaborasi. Yang keempat adalah berpihak kepada murid, yaitu menyusun pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mempertimbangkan kreativitas dalam mengekspresikan ide-ide kreatif murid. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.